Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Megiawati Makadada Gantare. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB. Melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai. Tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang hanya berharap kepadanya. Umat Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Kita semua jadi
Mari umat Tuhan, kita memulaikan ibadah kita di minggu kedua sesudah Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibrani 12 ayat yang ke-14, nats pembimbing kita demikian menyatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Allah yang mengasihi kami, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan, kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin.
Yesus kasihi, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu hari ini. Kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur hati kami kepadamu, ya Yesus Kepala Gereja, karena kasih-Mu yang besar memperkenankan kami untuk kembali bersama dalam persekutuan, dalam keadaan yang terbatas, baik kami yang ada dalam gedung gereja ini, maupun kami semua yang ada di rumah-rumah, untuk mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu turunlah atas kami, agar pikiran dan hati kami senantiasa dituntun akan terang firman-Mu, dan kami boleh mendapatkan makna apa yang mau Tuhan sampaikan dalam ibadah pada saat ini. Berkenanlah atas hamba-Mu dalam segala keterbatasan ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus ini, dan layakkanlah kami semua untuk menerima kabar sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersabdalah kepada kami, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak laki-laki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom Aleichem. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam minggu ini kita masih boleh menikmati kesempatan untuk beribadah bersama. Dan
hari ini tema yang diberikan adalah perjanjian damai. Gitu ya, dalam SGDK diberikan tentang perjanjian damai. Mengapa perjanjian damai? Ada perjanjian yang tentunya punya makna, berarti ada hubungan atau ada situasi yang harus dipulihkan antara Laban dan Yakub. Kata memulihkan berarti menjadikan suatu keadaan kembali semula. Orang berdamai itu kan berarti dia harus memulihkan keadaannya seperti semula. Dan mungkin kita akan langsung teringat pengalaman pemulihan. Misalnya waktu kita sakit. Ketika sakit, sedikit demi sedikit setiap hari kita mengalami pemulihan. Dan itu terjadi proses pemulihan. Tetapi masakan pemulihan ini hanya menyangkut urusan fisik. Ternyata tidak juga. Pemulihan juga membutuhkan di dalamnya sebuah hubungan. Kalau orang sakit mungkin dia harus berdamai menerima sakit penyakit yang dia derita. Dan bisa saja kita mulai misalnya dalam hubungan kita. Barangkali pagi hari ini kita bangun dengan suasana perasaan yang tidak enak. Kurang hati ini kayaknya tidak seperti biasa bangun dengan hati yang gembira. Kita mungkin pagi ini bangun dengan keadaan yang mudah tersinggung, murung, kita jengkel, kita merasa pagi ini sepertinya gampang marah. Dan suasana seperti ini sangat mengganggu ketika memulai hari yang baru. Masakan kita mau sepanjang hari kita terus dalam suasana begitu? Tentunya tidak mau ya. Kita ingin dan perlu melakukan pemulihan. Atau pagi hari ini kita bangun dengan perasaan jenuh dengan pekerjaan. Ya, hidup ini terasa membosankan. Apalagi dalam suasana COVID-19 saat ini belum juga berakhir tetapi makin bertambah parah nih keadaan situasi kota Semarang, dan semakin banyak, semakin tinggi angka orang yang terpapar. Kita kurang semangat, roda gairah hidup kita juga berada di bawah. Dan bukankah hal ini juga membutuhkan pemulihan, membutuhkan perdamaian, membutuhkan situasi yang harus membuat kita membuat semua harus keadaan seperti semula. Tetap bersemangat bangun pagi, tetap penuh sukacita ketika awal pertama kita mendapatkan pekerjaan. Tetap semangat ketika kita memulai hidup dalam keluarga. Tetap semangat seakan-akan semuanya kita memulainya dari baru. Dan akhir-akhir ini mungkin kita juga situasi, kita bisa ambil contoh bagaimana hubungan kita juga dengan orang lain. Pemulihan dengan orang lain ini juga tidak mudah untuk kita lakukan. Kalau tema yang diberikan adalah perjanjian damai. Saya mencoba mengupas bahwa punya hubungan dengan orang lain, apalagi kalau kita sedang dalam kondisi jengkel dengan orang lain, hati yang masih panas dengan nama tertentu begitu. Dan setiap kali orang itu muncul depan kita rasanya marah ya, pengen melakukan tindakan-tindakan yang mungkin ekstrim ya, karena kita punya sakit hati, kita benci, kita dendam, kita tegang. Nah, itu kalau kita punya hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Tetapi apakah kita mau membiarkan hubungan ini terus dalam situasi seperti itu? Jawabannya adalah kita perlu memulihkan hubungan itu. Jawabannya kita perlu berdamai dengan orang tersebut. Sama dengan pertanyaan kita tentang kisah siapa pada pembacaan kita hari ini, Yakub dan Laban. Saya percaya Bapak Ibu Saudara telah membaca kitab Kejadian ini. Kalau yang belum membaca, kita coba harus membaca terlebih dahulu
Sebelum kita sampai di ayat 43 yang menjadi pembacaan kita sampai di ayat yang ke-55 ini. Karena memahami bagian ini, berarti kita harus tahu bagaimana konteks situasi Laban dengan Yakub atau Yakub dengan Laban. Ini kan hubungan yang cukup pelik. Hubungan yang cukup pelik yang seperti apa yang terjadi? Hubungan bagaimana, saudara-saudara, kalau kita belajar ya, melihat seorang Laban, sikap Laban. Laban ini kan mertua Yakub. Laban ini kan dia adalah paman dari Yakub. Dia adalah saudara dari ibunya Yakub, yakni Ribka. Laban inilah yang menolongnya ketika dia lari dari Esau. Ya, waktu Yakub telah melakukan penipuan bersama dengan ibunya. Dia lari ke rumah Laban. Dan Laban ini pun ya, seorang paman dan sekaligus akhirnya menjadi mertuanya. Melakukan penipuan juga kepada Yakub. 7 tahun dia harus mendapatkan Rahel, tetapi ternyata yang didapat adalah saudaranya Lea. Tetapi kemudian dia harus bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. 14 tahun baru kemudian dia mendapatkan Rahel. Dan tidak berhenti sampai di situ juga, bagaimana hubungan Laban dengan Yakub sampai pada di pasal yang kita baca ini, ketika Laban mengejar Yakub, dan bagian ayat yang kita baca di ayat 43 ini adalah bagian perjanjian. Mengapa Laban mengejar Yakub? Ya. Kalau membaca dalam ayat sebelumnya, kita akan menemukan bagaimana Yakub telah mengakali Laban, ya, sehingga dia mendapatkan siapa? Dia mendapatkan ternak dari Laban. Setelah dia mendapatkan banyak ternak, akhirnya dia mengajak istri dan seluruh ternaknya untuk keluar dari mertuanya. Coba kita bayangkan hubungan seperti ini dialami oleh seorang Yakub selama bukan hanya setahun, 2 tahun dia hidup bersama. Ini bertahun-tahun dia hidup bersama. Sungguh sesuatu yang kalau kita jadi menantu punya mertua seperti ini, apa yang mau kita lakukan kepada Laban? Wah, sudah lama mungkin Laban ini ya kita ajak perang ya kalau punya mertua seperti ini. Tapi yang dilakukan Yakub adalah ketaatan kepadanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman hari ini sungguh mau menyatakan kepada kita bahwa Laban pun dalam kondisi yang marah. Dia mengejar Yakub, ya. Dia mengejar Yakub bersama dengan anak-anaknya. Seakan-akan dia mau minta jangan pergi dari tempatnya, dari rumahnya. Ya. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, sebelum sampai kepada Yakub di ayat 43, datanglah di ayat yang ke-24 kita perhatikan. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saudara-saudara, apa yang membuat Laban melakukan rekonsiliasi, perjanjian damai dengan Yakub? Bukan karena saja inisiatifnya sendiri atau dia menyesal, tetapi yang mencegah dia adalah Allah sendiri. Tuhan sendiri yang menjumpainya. Tuhan yang menyampaikan kepadanya supaya Laban jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Kalau kita mempelajari agama kepercayaan dari Laban dengan Yakub, tentunya berbeda. Ketika Rahel mengambil terafim adalah salah satu Baal yang dimiliki oleh Laban sebagai bentuk pemujaannya, menunjukkan bahwa dia belum percaya kepada Allah Israel. Dan pada saat itu ketika dia mengalami perjumpaan dengan Allah dalam suatu mimpi, jelas dikatakan orang Aram itu menunjukkan Laban dengan Yakub pun berada dalam
bangsa yang berbeda walaupun dia adalah paman dari Yakub. Allah menjumpai Laban secara khusus dan menyampaikan agar dia tidak boleh mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Kenapa? Laban ini sangat emosi dan terbayangkan kalau orang sedang emosi, mengapa mereka main pergi begitu saja meninggalkan dia? Ya, karena yang pergi ini kan adalah anak-anaknya, walaupun itu adalah istri dari Yakub. Dalam keadaan emosi, kita bayangkan orang itu bisa mengeluarkan kalimat apa saja, mencaci maki orang tersebut dengan kata-kata yang mungkin tidak pernah dia pikirkan. Tapi Tuhan mencegah Laban. Dan ayat yang kita baca hari ini menunjukkan kepada kita sebuah perjanjian antara Yakub dan Laban. Yang menariknya ayat 43 ini, Laban menjawab kepada Yakub, dia mengatakan apa? Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucu-cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Ayat 44, maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini yang terjadi ketika Tuhan menjumpai Laban. Tuhan memberikan keselamatan kepada Yakub dan seluruh keluarganya. Kalau kita mau bergumul lewat kisah Yakub, Yakub ini sebenarnya siapa sih? Gitu ya. Siapa Yakub sehingga dia mendapatkan begitu banyak berkat dalam kehidupannya, yang sebenarnya kalau kita akan merunut kembali, Yakub dalam artinya penipu. Tapi dalam perjalanannya nanti setelah dia meninggalkan Laban, dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Dan perjumpaan itu sebuah pergumulan Yakub di pasal 32. Dia akan bergumul dan tempat itu akan dinamai Peniel. Dan dia diubah namanya, bukan lagi Yakub tetapi Israel. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sepanjang perjalanan hidup Yakub, dia terus bergumul bergulat dengan Allah. Pergumulan yang tidak ada habis-habisnya. Pergumulan ketika dia seakan-akan ya, dia menjadi seorang penipu bagi saudaranya. Dia lari. Dan di Laban pun kemudian dia lari lagi dikejar. Sepertinya hidup Yakub ini terus mengalami pengejaran. Bagaimana kita hubungannya dengan Tuhan? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita dari firman yang hari ini kita baca. Bagaimana kita dengan Tuhan sampai-sampai dalam rekonsiliasi Yakub dengan Laban pun Tuhan yang mengawali, Tuhan yang hadir di dalamnya. Dan saudara-saudara tahu bahwa ketika perjalanan Yakub keluar dari Laban ini, dia mau pergi menjumpai saudaranya Esau pun untuk mengalami dan menjalani rekonsiliasi dengan saudaranya Esau. Perjalanan Yakub ini bukan perjalanan yang mudah bagi kita. Berpuli bangun pagi, kita berpuli dengan pikiran kita untuk tetap positive thinking saja, itu tidak mudah. Berpuli dengan hubungan dengan orang lain, itu pun tidak mudah. Tetapi hari ini kita menjawab, kita mendapatkan jawabannya, bahwa pemulihan, perjanjian damai antara Yakub dengan Laban itu terjadi karena Allah hadir di antara hubungan mereka. Dan karena Laban mendengar apa yang menjadi firman Tuhan, ketetapan Tuhan, sehingga perdamaian itu terjadi antara hubungan mertua dengan menantunya. Dan bahkan ya, ucapan Laban menenangkan hati. Perempuan ini adalah anakku, ini adalah anak cucuku, ini adalah ternakku, dan semua yang ada kepada Yakub semuanya direlakan untuk dia miliki. Dan mereka harus mengadakan perjanjian. Perjanjiannya untuk apa? Perjanjian bahwa mereka telah mengadakan perdamaian dan dengan ikhlas dia melepaskan Yakub untuk berangkat
keluar dari kotanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hubungan pemulihan dengan sesama harus dimulai dengan hidup kita, hidup yang punya persekutuan dengan Tuhan. Tidak mungkin perdamaian itu bisa terjadi kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Saya percaya orang yang mau mengadakan perdamaian adalah orang yang punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Orang yang mau mengaku salah adalah orang yang punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena dia tidak hanya mementingkan, saya ini orang tua, saya ini mertua, saya lebih tua, hartanya Yakub itu hartanya dari saya semua. Tetapi apa yang terjadi? Dia punya kedekatan dengan Tuhan. Pada saat ini kan digambarkan hanya Tuhan masuk, Tuhan hadir dalam mimpinya, dan Tuhan katakan jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perjumpaan ini mau mengajak kepada kita juga merenungkan. Tidak mungkin orang yang setiap hari mengaku dia punya hubungan yang intens dengan Tuhan kalau dia tidak pernah beres hubungannya dengan sesamanya. Tidak mungkin dia yang mengatakan tiap hari dia rajin berdoa, baca Alkitab, rajin dalam persekutuan, rajin dalam segala hal tentang ketetapan Tuhan, kalau dia masih menabur kebencian atau dia tidak mau melakukan perdamaian dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pemulihan terjadi bukan hanya kepada dalam tubuh kita ketika sakit, tapi pemulihan itu terjadi adalah ketika kita punya pemulihan yang baik dengan Tuhan, dan pemulihan itu akan terjadi dengan sesama kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini yang menjadi pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Sama saja, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang cuek banget sama Tuhan. Kondisi pada saat ini mengajak kita untuk akhirnya, inilah tidak lagi bisa kita pakai kekuatan doa. Ini harus pakai kekuatan otot kita. Sehingga kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sehingga akhirnya kita meninggalkan jalan Tuhan. Sehingga akhirnya kita melakukan hal-hal yang memalukan. Karena kita tidak sabar menanti jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mau dengar apa-apa lagi dari Tuhan. Perut kita ini harus segera diisi. Kita harus berpikir keras untuk menyambung kehidupan dalam kondisi seperti ini. Masihkah kita percaya bahwa hari esok masih ada? Masih kita percaya bahwa gereja ini masih bisa dipenuhi dengan orang-orang yang percaya? Masihkah kita percaya dalam situasi COVID yang saat ini tidak tahu kapan akan berakhir, kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Saudara-saudara, ini membuat akhirnya perjanjian damai itu tidak akan pernah terjadi. Ini akhirnya membuat kita yang tadinya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, akhirnya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, siapa yang memulihkan hubungan seperti ini? Siapa yang akan memulihkan keadaan seperti ini? Setiap orang yang ditunggu, apalagi kalau saling bertikai, saling punya gengsi yang tinggi, tidak akan terjadi perdamaian. Tapi sekali lagi, firman Tuhan sampaikan pada hari ini, karena peranan Tuhanlah Yakub dan Laban melakukan perjanjian damai. Karena Tuhanlah, maka didirikanlah sebuah timbunan batu, dalam bahasa Aramnya dikatakan Yegar Sahaduta. Dalam bahasa Ibraninya Yakub menamai Galet, dan timbunan itu sampai saat ini dikenal juga sebagai daerah Mispa. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, lewat firman hari ini, pertama-tama kita mau mengingat bahwa Allah selalu menghendaki perdamaian. Dan perdamaian harus diakui sebagai karunia dan anugerah Allah. Namun hendaknya kita juga menyadari bahwa perdamaian bukan sesuatu yang serta-merta dia terwujud. Manusia secara khusus orang percaya harus menjadi mitra Allah untuk mewujudkan damai sejahtera. Dalam hal ini setiap orang percaya harus mengupayakan, memperjuangkan terwujudnya perdamaian di muka bumi sebagaimana yang dikehendakinya. Saya dengan Bapak, Ibu, Saudara harus menjadi role model dari sikap hidup saling menghargai, mengasihi di antara sesama manusia. Harus bisa menghadirkan perdamaian tersebut dalam lingkungan kita.
Oleh karena itu, mari jadikan firman Tuhan hari ini sosok Laban dan Yakub yang berhasil mengadakan rekonsiliasi, perjanjian perdamaian. Ya, itu semua karena Tuhan dan karena mereka mau mendengarkan suara Tuhan. Kiranya kita semua, saya dengan Bapak Ibu Saudara pun, mari memberi diri kerendahan hati di hadapan Tuhan, sehingga kita juga boleh menjadi juru damai di mana saat ini Tuhan hadirkan bagi kita di tengah-tengah situasi, kondisi yang terjadi. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi role model, kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi juru damai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin. Tuhan, kita bersama berdiri, bersama dengan setiap orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami patut mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, dan kiranya pengalaman Laban dan Yakub juga mengajarkan kepada kami untuk mau dipimpin oleh Tuhan, untuk mau mendengar apa yang menjadi firman Tuhan. Ketika perjanjian damai terjadi antara mereka, perdamaian itu boleh ditepati, mereka boleh benar-benar mewujud, nyatakannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami patut mengucap syukur lewat keteladanan ini, role model ini pun kiranya ada di dalam diri kami, agar kemanapun kami berjalan, kemanapun kami hadir, dimulai dari rumah tangga kami,
kami mau menjadi pribadi-pribadi yang mau menawarkan, yang mau dan punya kerinduan untuk memulihkan hubungan, untuk merendahkan hati kami, agar perdamaian itu terjadi. Baik kami sebagai suami dan istri yang sampai saat ini mungkin dalam hubungan yang kurang baik, hubungan yang dingin, hubungan yang sampai saat ini tidak mencapai kata sepakat. Sehingga kiranya kami memohon dan menghadirkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan perdamaian itu boleh terjadi. Hubungan kami sebagai orang tua dengan anak yang mungkin selama ini sampai saat ini belum juga terjadi komunikasi. Berbagai macam hal yang membuat kami membangun jembatan, mengadakan permusuhan di dalamnya. Tolonglah kami Tuhan, pulihkanlah hubungan kami orang tua dengan anak, hubungan kami dengan saudara-saudara kami, hubungan kami dengan sesama kami. Mampukan kami Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan ini seperti Laban harus menahan diri mengeluarkan perkataan kepada Yakub. Mampukan kami pun boleh memulihkan hubungan kami lewat menahan perkataan kami, apalagi perkataan yang tidak membawa damai dan sejahtera. Mampukan kami melakukan firman kebenaran-Mu pada saat ini. Dan kalau kami mendengarkan firman ini, ubahlah hati kami. Jangan buat hati kami menjadi keras dan terus mengeraskan diri kami, sehingga kami hidup menjadi manusia-manusia yang lama, manusia-manusia yang tidak mengalami pembaruan di dalam Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Pembelajaran firman ini boleh juga kembali disampaikan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian, dunia yang menaburkan kalimat-kalimat kebencian, menaburkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan permusuhan bukan hanya terjadi pribadi lepas pribadi, hubungan suku atas suku, ras, agama, dan khususnya di negeri kami, bangsa Indonesia ini pun seringkali bahkan sampai saat ini mengalami hal ini. Tolonglah kami Tuhan, agar cinta kasih-Mu kepada kami manusia, pengorbanan-Mu di atas kayu salib tidak membuat kami melakukan perbuatan yang sia-sia. Tapi pengorbanan itu mengingatkan bagaimana Tuhan menebus dosa kami, menghapus akan salah dan dosa kami, tidak memandang siapa kami. Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang mau merespon keselamatan itu. Dan kami sungguh berterima kasih dalam keadaan yang terbatas untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan. Lewat ibadah yang dilakukan secara rekaman ini, kiranya boleh mengubah, membawa jiwa-jiwa yang selama ini hidup dalam kekerasan hati, hidup dalam keteguhan diri mereka merasa yang paling benar. Ajarkanlah kepada kami semua untuk memiliki kerendahan hati, mengampuni sesama, dan menawarkan perdamaian. Dipulihkanlah hubungan-hubungan di dalamnya. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami yang berdoa pada saat ini pun mendoakan akan kehidupan jemaat GPIB Philadelphia Semarang, keluarga Edwin Guru Singa, keluarga Doni Simon Makadada, keluarga Teddy Pulumbara, keluarga Muji Sarono, keluarga Ishak Teguh Wibowo, keluarga Pelik Roli Rompis, keluarga Elias Berti Sumampang, keluarga Johan Kailola, dan kami mendoakan mereka yang masih dalam proses penyembuhan karena sakit, Ibu Yohana Pikauli, Saudara Yuwana Luki, dan kami juga mendoakan mereka yang mengalami pertambahan usia. Kami mendoakan bagi anak Dion Frederico, Sinta Titahena, keluarga Trilaksito dalam sukacita ulang tahun perkawinan, Saudara Mikael, Billy, Jovanda, Denny Foe, dan Widin Gabriel Yolanda. Dengan nama-nama ini Tuhan kiranya memberkati agar apa yang mereka doakan,
baik pengalaman sukacita, baik pergumulan itu pun sekalipun, mereka tetap percaya yang mereka doakan, mereka minta, tentunya Tuhan akan mendengarkan. Tuhan mengabulkan setiap harapan-harapan mereka. Dan kami mendoakan akan seluruh kegiatan-kegiatan yang terlaksana dalam jemaat GPIB Philadelphia Semarang ini. Tuhan pun memberkati dalam persiapan untuk proses dilaksanakannya ibadah dengan situasi new normal. Kiranya Tuhan memampukan kami melaksanakan apa yang menjadi panduan-panduan dalam peribadahan. Dalam situasi kondisi pada saat ini, khususnya di kota Semarang, kami juga berdoa Tuhan, mampukan kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mematuhi protokoler yang ada, sehingga kami juga boleh menurunkan angka atau jumlah para pasien yang terpapar COVID-19 ini. Tolonglah kami sebagai kota Semarang di dalamnya mampu juga melaksanakan situasi new normal ini dengan bertanggung jawab. Kami mendoakan para pemimpin-pemimpin di daerah ini, di kota ini, Tuhan memberkati agar baik sebagai gubernur dalam tingkat provinsi, wakil, Tuhan memberkati wali kota, wakil, dan Tuhan memberkati seluruh aparatur pemerintahan yang bekerja di dalamnya. TNI, Polri, Tuhan memberkati, dan para medis yang bekerja di dalamnya. Kiranya kami semua ketika mampu bekerja sama dapat mewujudkan daerah yang juga aman, daerah yang mampu kembali bangkit dalam setiap lini yang ada. Dan kami selalu percaya Tuhan memberkati negeri yang kami cintai, presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet menteri yang ada. Kami mendoakan akan harapan-harapan setiap orang yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Kami mendoakan akan doa-doa setiap keluarga untuk saudara-saudara, orang tua, anak yang mereka kasihi. Kami mendoakan Tuhan agar apa yang menjadi derita mereka juga menjadi bagian gumul kami setiap saat ketika kami berdoa. Dan kami bersyukur hari ini kami masih boleh melaksanakan ibadah di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kiranya Tuhan berkenan akan pelayanan kami lewat semua tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai presbiter, pendeta, diaken, penatua, baik sebagai prokantor, organis, para pegawai, dan layakan kami mengerjakan semua ini dengan penuh ketulusan hati. Dan semua ini akan menjadi berkat bagi setiap umat yang mendengar dan mengalami pelayanan di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami memohon ampun akan salah dan dosa kami, dan biarlah seluruh doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk memberikan persembahan. Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa secara berbalasan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini, untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah. Amin. Persilakan duduk. Kami akan membacakan intisari Warta Jemaat pada hari ini Minggu 14 Juni 2020. Mohon perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara. Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Semarang dengan penuh sukacita menyambut kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah hari ini.
Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dalam persekutuan dan membawa berkat untuk kita semua. Bagi saudara-saudara yang ingin mendaftar menjadi anggota baru dan meminta pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis jemaat atau langsung ke kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja, Selasa sampai Minggu, pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Megawati M. Makadada Gantare STH, Penatua dan Diaken, Organis, Song Leader Kantoria, yang bertugas dan semua pihak yang telah melayani ibadah Minggu 14 Juni 2020, pukul 09.00 WIB. Sembako kasih disampaikan bagi jemaat bahwa dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19, kami menyediakan sembako kasih berupa beras, minyak goreng, gula pasir, teh, kecap, dan lain-lain. Sembako kasih ini bersumber dari sumbangan jemaat dan untuk jemaat yang membutuhkan. Oleh karena itu, bagi jemaat yang membutuhkan dapat langsung datang ke kantor gereja pada setiap hari kerja. Dan bagi para donatur yang ingin berbagi sembako kasih, dapat membawa langsung ke kantor gereja. Demikian informasi ini disampaikan. Tuhan memberkati. Sidang Majelis Jemaat. Disampaikan kepada seluruh majelis jemaat bahwa sidang Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 13.00 sampai 16.00 WIB, tempat gedung GPIB Philadelphia Semarang. Agenda evaluasi triwulan keempat. Demikian pembacaan intisari warta jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, kami haturkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah umat Tuhan kita bersama berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mengucapkan selamat Hari